وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Jadi begini koefisien semuanya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Al-Quran itu selalu terbuktikan secara ilmiah dan selalu bisa dibuktikan secara fakta. Kalau saya boleh tertawa, maka saya akan tertawa karena biasanya kaum sebelah, ya ini kaumnya ya, sebetulnya bukan agamanya, kaumnya, oknumnya yang agak semprul itu sering komentar jorok di kolom komentar dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran terjemahan yang entah dapat dari mana. Terjemahannya itu ngawur banget. Giliran dijelaskan maksudnya, besok lagi datang. Giliran dijelaskan maksudnya yang seperti apa dengan bahasa asli, terjemahan seperti apa, besok lagi datang, pakai akun baru lagi, kemudian komentar pakai terjemahan ayat lagi yang ngawur lagi. Seperti itu terus. Makanya inilah bedanya kami dengan mereka. Kami kalau bicara kitab selalu berpatokan pada teks asli, original teks, yaitu bahasa Arab Al-Quran. Jadi bahasa Arab aslinya Al-Quran. Sebab pemaknaan kata dan kalimat setiap bahasa itu berbeda-beda. Makanya kalau terjemahannya salah lalu dibaca dengan kebencian, ya kayak manusia semprul tadi, ya makin salah maknanya dan akhirnya jadi kacau. Sedangkan mereka itu kalau diajak debat diskusi dengan bahasa asli kitab mereka, original teksnya mereka malah pada kabur, takut penyelewengan dan terjemahan super ngawur mereka itu ketahuan. Makanya kan lucu kalau misalkan ya ada tulisan no smoking yang maksudnya adalah jangan merokok di sini, tapi malah diterjemahkan no smoking, artinya merokok sekarang. Ini kan lucu, mentang-mentang bacaannya agak sedikit sama, kemudian diterjemahkan seenak jidat, kan kacau jadinya. Nah inilah yang saya katakan, terjemahan ngawur itu ya seperti itu. Mohon maaf, saya tidak menyinggung orang yang merokok, mohon maaf sekali lagi, tapi ini sekedar contoh, jadi ini hanya contoh saja. Nah supaya saya tidak dikatakan mengada-ngada, maka saya akan berikan sebuah bukti. Nah bukti ini saya tampilkan bukan sebagai olok-olokan, bukan sebagai penghinaan, tapi supaya kita belajar. Jadi ada dalam kitab mereka itu ayat yang tidak kompak dalam penerjemahan yang telah diterjemahkan dari terjemahan yang sebelumnya sudah diterjemahkan berkali-kali oleh penerjemah yang berbeda-beda versi terjemahannya. Gimana memahaminya? Silahkan pahami sendiri. Saya ambil 1 Yohanes ayat pasal 5 ayatnya 7-8. Dalam terjemahan Inggris itu ada 2 versi KJV dan versi NIV. Nah, dan 2 terjemahan ini berbeda. Dalam KJV dikatakan, "For there that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and that there 3 are one, and there are 3 that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and that there agree in one." Sedangkan di dalam terjemahan NIV dikatakan, "For there are 3 that testify, the Spirit and the water and the blood, and there 3 are in agreement." Jadi inilah 2 terjemahan yang berbeda dalam bahasa yang sama, yaitu sama-sama bahasa Inggris. Padahal katanya ayat ini adalah landasan Trinitas. Nah jika ayat landasan ketuhanan saja bermasalah, bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Maka kita tidak akan pernah bisa mendapati kebenaran dari satu keyakinan yang dalam kitab sucinya sendiri masih belum jelas. Selama 2000 tahun, sesama Kristen pun terus berdebat apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau anak Tuhan. Bahkan pada perdebatan tertentu, sesama Kristen mengaku Kristen itu mendebatkan Yesus itu Tuhan atau hanya utusan. Coba bayangkan, agama yang katanya lebih tua daripada Islam, tapi masalah ketuhanan saja selama 2000 tahun lebih itu gak rampung-rampung. Nentuin Tuhan aja 2000 tahun masih ambigu. Maka benarlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran tentang mereka ini,
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka itu saling berselisih kecuali sudah datang kepada mereka penjelasan yang benar. Jadi Al-Quran mengatakan dalam kitab mereka itu sebetulnya sudah tertulis Tuhan itu Esa, tapi mereka mengubah isi kitab dan meyakini Tuhan itu satu, tapi membelah diri menjadi 3 bagian. Inilah keyakinan mereka, dan Al-Quran sudah menjelaskan ini. Mereka nggak berselisih kecuali sudah datang kepada mereka kebenaran itu sendiri. Tapi sudahlah, ini hanya prolog. Nah, ayat Al-Quran juga seperti itu. Al-Quran itu kita petunjuk, menunjukkan bahwa akan ada ini dan itu. Maka kita wajib percaya mengenai bagaimana ini dan itu terbentuk. Maka serahkan kepada mereka yang menelitinya. Contoh ketika Al-Quran berbicara tentang orang yang naik ke langit tidak bisa bernafas. Ini ayatnya. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, di sana Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak diberikan petunjuk, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kalau orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dadanya sempit seperti orang yang naik ke langit. Nah, pertanyaan yang timbul adalah, apa benar orang naik ke langit itu dadanya sempit, gak bisa nafas? Ya ternyata memang benar. Adapun mengapa bisa seperti itu, serahkan pada ahlinya untuk meneliti. Bisa kita pahami maksud di dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Ya mudahnya itu gini, Al-Quran adalah buku panduan, menuntun Anda pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun detail perkaranya, Anda sendiri yang harus mencari tahu agar Anda paham bagaimana semua ini bisa berjalan sebagaimana yang dituntunkan oleh buku panduan itu. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kegelapan orang-orang kafir, mata, hati, dan pikirannya itu gelap. Matanya melihat, tapi hatinya gelap, sehingga ia tidak bisa melihat kebenaran dengan cahaya keimanan dan tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan seperti lautan yang gelap bertumpuk-tumpuk, yang di dalam gelap itu ada ombak yang bergejolak. Nah, ini ayatnya. Jadi ini ayatnya, supaya tidak terlalu panjang, tidak saya bacakan. Nah, para peneliti telah membenarkan ayat ini bahwa ternyata lautan itu mempunyai lapisan-lapisan seperti gelap yang bertumpuk-tumpuk. Lapisan 200 meter ke bawah adalah lapisan yang minim cahaya, tapi kalau 200 meter ke atas itu masih ada cahaya, memungkinkan seseorang masih bisa melihat. Nah, semakin dalam, semakin gelap, sehingga sampai pada 1000 meter ke bawah, maka gelapnya lautan bahkan lebih gelap daripada malam. Bahkan di kedalaman itu, seseorang tidak akan bisa melihat tangannya sendiri tanpa alat bantu cahaya. Selain gelap gulita, ternyata lautan dalam itu juga mempunyai ombak yang sangat berat dan kuat. Bahkan ombak di dalam lautan lebih kuat daripada ombak yang ada di atas lautan. Ombak di dalam lautan dipengaruhi oleh perbedaan suhu, temperatur, kandungan air laut yang berbeda-beda, sehingga tekanan dalam perbedaan ini menjadi satu gelombang yang tak terlihat tapi sangat menakutkan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua.